Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kita telah menyelesaikan kisah sampai dengan Nabi Uzair dan munculnya kitab bukan disebut, tidak bisa disebut kitab, tapi juga dijadikan pegangan di dalam dijadikan pedoman di dalam peribadatan di Haikal Sulaiman, ya. Pada masa Nabi Uzair itu telah ditemukan kembali kitab yang asli, Taurat yang asli di dalam tabut, dan kemudian juga ada pembersihan etnis namanya, ya. Jadi pemurnian etnis, ya. Pemurnian etnis yang dalam pemurnian itu keturunan-keturunan dari perkawinan antara kaum Yahudi dan non Yahudi itu dipisahkan, ya. Disuruh cerai, anaknya juga harus mengikuti yang orang tua yang non Yahudi, ya, baik itu suami non Yahudi maupun istri yang non Yahudi. Anak-anak hasil perkawinan dengan non Yahudi itu harus mengikuti mereka, yang akhirnya keturunan Yahudi yang dipisahkan dari perkawinan campuran itu akhirnya membentuk suatu bangsa sendiri yang disebut bangsa Samaritan, dan agamanya juga Yahudi tapi dikenal dengan Yahudi Samaritan yang mempunyai kitab Tauratnya sendiri. Dan sejak kita sebut saja hukum Nehemia itu, sejak munculnya hukum Nehemia itu, ibadah di Haikal Sulaiman juga dipisahkan antara kaum Golah, ya. Kaum Golah itu adalah kaum Yahudi yang murni, dan kaum Goyim. Kaum Goyim itu adalah kaum yang itu tadi, ya, jadi yang tidak ada keturunan Yahudi, yang tidak murni, atau orang asing, ya, atau orang asing yang beragama Yahudi. Termasuk di sana Yahudi diaspora nantinya. Yahudi diaspora itu termasuk Goyim. Jadi Yahudi yang datang dari negeri-negeri di perantauannya mereka, kebanyakan dari Yunani, ya. Itu kalau datang beribadah itu mereka disebut kaum Goyim, ya. Dan ibadahnya dipisahkan. Kalau kaum Golah itu kalau masyarakat biasa, kalau masyarakat Yahudi biasa, kaum Golah itu ada di halaman dalam Haikal Sulaiman, sedangkan imam ada ruangannya sendiri, bangsawan juga ada ruangannya sendiri. Kemudian yang kaum Goyim itu ada di halaman luar Haikal Sulaiman. Jadi ada pemisahan seperti itu. Itulah terakhirnya kisah sebelumnya, yaitu setelah masa Nabi Uzair dengan munculnya hukum Nehemia yang berasal, ya, hukum Nehemia itu juga berasal dari kitab Yahudi, yaitu kitab Yeskiel. Ada efeknya sangat jauh, ya. Ketika hal itu masuk pada masa Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa. Apa efeknya? Nanti kita
kita telusuri apa efeknya keberadaan hal itu, dan sampai pada mengapa kaum Yahudi tidak mengakui kenabian Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa. Karena tidak mengakui Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa, maka mereka tidak mengakui wahyu-wahyu yang diterima oleh ketiga nabi tersebut, termasuk tidak mengakui kitab Injil, ya, tidak mengakui kitab Injil. Kemudian oleh karena itu Al-Quran meluruskan dengan mengakui Injil. Karena apa? Di kitab tanah, kitabnya Ibrani, tidak mengakui Injil karena tidak mengakui kerasulan Nabi Isa. Jadi Injil tidak diakui oleh kaum Yahudi. Oleh karena yang terakhir adalah Nabi Uzair, maka setelah ini pengkisahan Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa, kita tidak bisa lagi menggunakan kitab tanah sebagai referensi, ya, karena sudah lewat kisahnya itu, kisah di dalam kitab tanah itu sudah lewat. Dan ketika kita masuk pada kisahnya Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa, kita pakai sumber lain, ya, yaitu sumber dari Al-Quran. Dan kalau sumbernya itu kitab adalah kitab suci adalah Al-Quran dan Injil. Yang Injil yang mana? Karena apa? Karena saya sebagai Muslim, Injil itu tidak perlu saya batasi pada misalnya yang dimuat di dalam Bible, ya, Injil di dalam Bible, yaitu 4 kitab Injilik itu, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya tidak membatasi dari 4 ini. Kenapa saya tidak membatasi? Karena memang dalam persepsi saya terhadap kitab 4 ini, kitab ini disusun setelah hukuman kedua pada Bani Israel, ya, itu pada tahun 70 sebelum Masehi, ya, sampai tahun lebih dari 100 Masehi penyusunan itu, ya. Jadi jauh dari masa Nabi Isa menjadi Rasul. Karena masa Isa menjadi Nabi Isa sebagai Rasul itu, beliau pergi meninggalkan Bani Israel, meninggalkan dunia itu sekitar tahun 33 Masehi. Jadi sekitar 37 tahun kemudian baru ada penulisan Injil. Mungkin karena jaraknya yang panjang itu, maka di dalam kitab 4 evangelik ini tidak disebutkan sumber dari informasi firman itu, ya, yang dituliskan di dalam 4 kitab itu. Sumbernya dari mana? Penulisan ayat-ayat itu tidak disebutkan. Ada disebutkan di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas itu menyebut saksi, dan sumbernya adalah saksi peristiwa dan penjaga firman. Hanya seperti itu, tapi tidak disebut siapa itu saksi dan siapa itu penjaga firman. Tidak dijelaskan. Ini ada peristiwa sudah berlalu 37 tahun. Siapa saksi dan saksi peristiwa dan penjaga firman itu tidak disebutkan. Ya, mungkin karena jaraknya yang 37 tahun itu. Kalau sebagai pembanding dalam kitabnya kaum muslim itu adalah penulisan hadis. Penulisan hadis itu ada
perawinya, ada riwayatnya dari siapa, hadis ini diriwayat oleh ini ben ini jelas, ini ben ini sampai pada sahabat Nabi, ya, sampai pada sahabat Nabi. Jadi jelas sumbernya. Nah, kalau kitab Injil yang ada dalam Bible ini yang disebut Perjanjian Baru, ya, oleh karena itu mereka menyebut kitab Tanakh sebagai Perjanjian Lama. Ya. Karena apa? Mereka menyebut Injilnya adalah bagian dari Perjanjian Baru. Ya, ada Injil dan kitab-kitab yang lainnya yang kemudian disebut Perjanjian Baru. Oleh karena itu kitab Bani Israel, kitab Tanakh itu disebut Perjanjian Lama. Oleh siapa? Ya oleh kaum Kristen yang menyebut seperti itu. Karena apa? Kaum Yahudi menyebut kitabnya adalah Tanakh, Torah, ya, Torah. Kitab ini, kitab itu. Lah, kan beda penyebutannya dengan kaum Kristen. Kalau kita menyebut Perjanjian Lama itu berarti istilah yang digunakan oleh kaum Kristen. Kalau kita menyebut Bible itu adalah istilah yang digunakan kaum Kristen, meskipun pada bagian pertama Bible itu ada Perjanjian Lama, yang itu adalah Tanakh. Maksudnya Perjanjian Lama itu adalah Tanakh. Oleh karena saya tidak membatasi Injil pada 4 kitab Injil itu, saya juga menggunakan kitab yang lain, kitab Injil yang lain, gospel yang lain, yaitu yang paling populer yaitu Injil Barnabas. Nah, ini adalah kitab Injil Barnabas. Di Indonesia kitab Injil Barnabas ini hanya sekali terbit. Setelah itu tidak terbit lagi, ya. Saya tidak perlu menguraikan kenapa tidak terbit lagi, tapi inilah satu-satunya Injil di luar kitab di luar Bible, ya, di luar Perjanjian Baru, yaitu Injil Barnabas. Saya juga harus menggunakan ini. Karena apa? Karena saya kaum Muslim yang tidak hanya dibatasi oleh Injil empat evangelik itu. Nah, Injil Barnabas ini, ya, alhamdulillah saya punya, ya, diterbitkan oleh PT Bina Ilmu tahun 80, ya, tahun 1980, ya. Jadi ini saya juga menggunakan ini sebagai referensi selain 4 Injil evangelik. Jadi nanti ada kelihatan perbandingannya. Nah, itu efeknya, ya, itu efeknya. Efek pada pengkisahan Nabi Zakaria, Yahya, Isa dan Isa itu, ya. Karena sumbernya, kalau kita ngomong kitab, ya sumbernya adalah Al-Quran dan Injil, sudah bukan lagi kitab Tanakh, ya, sudah bukan lagi kitab Tanakh atau kitab Perjanjian Lama itu. Nah, tapi pada masa Nabi Uzair dan Nehemia yang menjabat sebagai bupati, ya, itu Bani Israel masih mengalami penjajahan, ya, meskipun saat itu Bani Israel sudah tenang termasuk dalam menjalankan ibadahnya, dalam menjalankan agama tauhid, ya, dalam rangka menjalankan agama tauhid itu. Meskipun, ya, Bani Israel tenang di dalam negeri yang dijajah, ya, sudah tenang, tidak ada masalah apa-apa, tapi baru 2 penjajah. Padahal Nabi Daniel menyebut bahwa nanti Bani Israel akan dijajah oleh 4 negara penjajah. 4 negara penjajah itu apa saja? Yang sampai pada Nabi Uzair itu 2 penjajah, yaitu Kaldea dan Persia.
Yang dua lagi adalah Yunani dan Roma. Bagaimana ini? Bagaimana Bani Israel dalam menjalankan agamanya pada masa penjajahan ini? Nanti pada masa penjajahan yang ketiga itu, yaitu pada masa dijajah Yunani, akan berpengaruh dalam berpengaruh dalam kaum Yahudi dalam menjalankan agamanya. Karena apa? Ada filsafat Yunani yang filsafat Helenik ya. Filsafat Helenik itu mempengaruhi dalam mentafsirkan kitab ya. Berpengaruh dalam pentafsiran kitab, sehingga akhirnya muncul 3 aliran utama. Kenapa perlu saya sebutkan ini? Karena Injil, baik itu Barnabas maupun 4 evangelik itu menyebut bukan hanya sekedar agama Yahudi, tapi menyebut juga alirannya. Yang aliran ini muncul pada masa penjajahan Yunani. Ada disebut Farisi, ada disebut kaum Farisi, ada disebut kaum Saduki, kaum Qumron ya. Ada 3 itu yang besar itu ya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke kisah Nabi Zakaria, Yahya dan Isa ya, saya tambahkan lagi infonya adalah pada masa Nabi Zakaria, pada masa Nabi Uzair itu kan sudah ditemukan lagi Taurat ya, ditemukan lagi Taurat yang asli di dalam tabut. Nah, tapi pada masa Nabi Zakaria, Yahya dan Isa itu sudah ada duplikatnya, duplikat Taurat ya, sudah ada duplikatnya Taurat. Bagaimana kondisi duplikat Taurat itu? Kita ketahui dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu, baik Nabi Zakaria, Yahya dan Isa itu mengajarkan Taurat kepada Bani Israel, Taurat yang benar. Bahkan Nabi Isa itu, Nabi Zakaria, Yahya dan Isa itu pengkritik yang keras dari para imam Yahudi dalam mengajarkan Taurat. Karena apa? Tidak mengajarkan dengan Taurat yang benar. Taurat yang benar itu yang mana? Taurat yang benar itu berarti pada saat itu, karena sudah ada duplikatnya, maka duplikat itu juga Taurat yang benar ya. Tauratnya pada masa itu duplikatnya adalah duplikat Taurat yang benar sesuai dengan Taurat yang ada di dalam tabut ya. Sedang Taurat di dalam tabut itu diletakkan di Davir, yaitu ruangan paling suci Haikal Sulaiman yang tidak disentuh, sudah tidak ada yang mencontoh kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai hak untuk menyentuh Taurat yang asli itu. Sedangkan untuk mengajarkan itu pakai Taurat duplikat, sudah menggunakan Taurat duplikat yang menurut saya benar. Karena apa? Kalau misalnya dalam Al-Quran menyebutkan ketika kisah Nabi Yahya ketika masih kanak-kanak, Allah memerintahkan mengambil kitab Taurat. Padahal Nabi Yahya tidak di kanak-kanak pada saat itu, tidak di Haikal Sulaiman, tapi di suatu tempat yang tersembunyi ketika masih kanak-kanak. Ya. Ketika masih kanak-kanak. Artinya apa? Artinya yang dimaksud itu adalah Taurat duplikat yang dengan pernyataan dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Taurat duplikat itu adalah Taurat yang benar ya, Taurat yang meskipun duplikat tapi benar. Nah, itu sebagai latar belakang kisah selanjutnya. Namun sebelumnya kita akan flashback lagi untuk untuk kita mengurut-urutkan kronologi, bagaimana kisah atau riwayat risalah tauhid ini
yang hanya ada pada Bani Israel, yang otomatis kita juga mau tidak mau harus mengetahui riwayat Bani Israel, karena risalah tauhid pada saat itu satu-satunya negeri yang menjalankan risalah tauhid adalah negerinya Bani Israel. Nah, sekarang kita akan flashback sedikit ya. Negeri Israel itu ya, setelah jatuhnya hukuman pertama dari Allah, sebagaimana yang disebut dalam Quran surat Al-Isra ayat 45, yaitu dimulai dengan keruntuhan kerajaan Samaria sekitar tahun 715 sebelum Masehi, kemudian dengan berjarak waktu sekitar 128 tahun kemudian disusul oleh runtuhnya kerajaan Yudea pada tahun 587 sebelum Masehi. Itulah yang disebut hukuman pertama yang menimpa Israel Samaria, dan ketika menimpa Israel Samaria tidak pernah bangkit lagi. Sejak saat itu tidak pernah ada lagi negeri yang disebut Israel Samaria. Ya. Kemudian disusul pada tahun 587 sebelum Masehi dengan runtuhnya kerajaan Yudea atau kerajaan Yahudi. Namun keruntuhan kerajaan Yudea atau kerajaan Yahudi itu tidak menghapus keberadaan kerajaan Yudea atau kerajaan Yahudi. Itu adalah hukuman pertama ya yang terjadi pada Bani Israel. Hukuman pertama terjadi pada masa Kaldea ya, pada masa kerajaan Kaldea. Hukuman pertama pada Israel Samaria itu terjadi pada masa Sargon II ya, yaitu Raja Asyur ya, Raja Asyur. Kemudian kalau yang menghancurkan kerajaan Yudea atau Yahudi itu adalah kerajaan Kaldea, yang rajanya adalah Nebukadnezar ya. Namun ketika Kaldea digantikan Persia, kemudian sebagian kaum Yahudi yang ada di perantauan diperbudak oleh negeri Assyria maupun Yudea ya, sebagian dikembalikan oleh jadi ketika masa Raja Persia yaitu Kores Agung ini memulangkan sebagian kaum Yahudi yang diperbudak di wilayah Assyria maupun wilayah Kaldea ya, dan Persia. Kepulangan pertama itu dipimpin Zerubabel ya, pada masa Nabi Hagai ya. Terus kemudian beberapa puluh tahun kemudian kepulangan kedua ada dipimpin oleh Nabi Uzair, kepulangan yang kedua ya. Setelah itu disusul oleh Nehemia yang membangun Yerusalem. Kalau Nabi Hagai membangun lagi Haikal Sulaiman yang sudah tidak ada bentuknya sama sekali di tempat yang sama. Kemudian pada masa Nabi Uzair dan Nabi Uzair dan Nehemia itu pembangunan kota Yerusalemnya ya. Jadi pada masa Nabi Hagai membangun Haikal Sulaiman, pada masa Nabi Uzair dan Nehemia membangun kota Yerusalem yang sudah hancur itu ya. Dengan adanya bangsa Yahudi ada pemimpinnya, meskipun
berstatus satrap Persia, ya, bupati yang diangkat oleh Persia, ya. Namun hal itu menjadikan kerajaan Yudea tidak hilang seperti Israel Samaria. Bahkan kerajaan Yudea yang asalnya hanya meliputi wilayah dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, pada masa satrap, yang pertama Zerubabel, yang kedua Nehemia, itu wilayahnya tidak lagi di dua wilayah suku, tapi di seluruh wilayah suku, wilayah suku. Nah, sejak saat itulah, ya, sejak saat pemulangan itulah kemudian wilayah itu menjadi wilayahnya kaum Yahudi, ya. Kaum yang disebut Yahudi, ya. Karena Israel Samarianya sudah nggak ada. Mengapa disebut kaum Yahudi? Ya karena yang dipulangkan itu adalah kaum Yahudi plus, meskipun ada plusnya, yaitu orang-orang Israel Samaria yang berada di wilayah bekas Assyria yang dipulangkan oleh Raja Persia, baik itu Kores maupun raja setelahnya, yaitu Artaxerxes, ya, pada masa Nabi Uzair itu. Sejak saat itu wilayah itu lebih dikenal dengan wilayahnya, negerinya kaum Yahudi. Sedangkan menyebut kaum Yahudi itu juga karena penduduknya beragama tauhid, ya. Kemudian agamanya lambat laun disebut agama Yahudi karena dipeluk oleh penduduk Yahudi, ya. Penamaan itu karena mengikuti penamaan agama Yahudi itu karena mengikuti wilayah penduduk yang beragama tauhid itu disebut wilayah kaum Yahudi, dan sebagai satu-satunya penduduk yang satu-satunya negeri yang memeluk agama tauhid, sehingga lama-lama kemudian agama tauhid itu lebih dikenal dengan agama Yahudi, ya. Namun ada perubahan juga, perubahan struktur sosial yang yang mengikuti hukum Nehemia, ya. Perubahan struktur sosial yang mengikuti hukum Nehemia dalam menggunakan Haikal Sulaiman. Ada kaum Golah, ada kaum Goyim, ya. Kaum Golah pun akhirnya terbagi-bagi juga, ada imam, ada bangsawan, dan ada masyarakat biasa. Sehingga kaum Goyim adalah termasuk orang asing, ya, warga Yahudi campuran yang dianggap tidak murni dan kaum asing. Itu perubahan struktur sosial pada masa itu, ya. Tentang Taurat sendiri, ya, Taurat dan tabutnya sempat hilang selama 130 tahun, yang kemudian ditemukan oleh Nabi Uzair, ya. Bukan hanya kitab Taurat yang ditemukan, tapi termasuk peninggalan jubah, tongkat, ya. Tongkatnya Nabi Harun, tongkatnya Nabi Musa, jubahnya Nabi Musa, dan juga jubahnya Nabi Harun yang berada di dalam tabut itu, ya, dalam tabut itu. Nah, karena kemajuan teknologi pada saat itu, kemudian ditemukan kertas untuk menuliskan kitab. Kertas itu adalah sudah mulai ditemukan kertas sehingga bisa dibuat duplikatnya, ya. Yang kemudian untuk Taurat, duplikat itu disebut gulungan Taurat, ya. Kalau dari kertas, berarti kertasnya itu adalah kertas papirus, ya, dari
semacam alang pohon apa itu semak-semak ya, tapi cukup tinggi semaknya itu, yang kalau orang di sini orang Jawa Timur ini sebutnya pohon alang-alang gitu ya, semaknya cukup tinggi, yang itu bisa dibuat kertas, yaitu kertas papirus ya. Tapi mungkin saja pertama kali, karena tidak diketahui kapan pertama kali gulungan Taurat itu duplikat yang disebut gulungan Taurat itu kapan pertama kali dibuat tidak diketahui. Mungkin saja pertama kali ketika dibuat duplikatnya itu juga dari gulungannya adalah kulit, tapi kalau kulit pasti gulungannya sangat tebal sekali ya, sangat tebal sekali. Karena apa? Ada 5 gulungan ya, 5 gulungan. Nah, 5 gulungan ini, dari 5 gulungan inilah kemudian Taurat itu kita dikenal dengan 5 kitab itu, karena ada 5 gulungan itu. Apakah Taurat pada masa di dalam tabutnya itu juga sudah dipisahkan menjadi 5 kitab? Tidak diketahui ya. Tapi ketika dibuat gulungan Taurat itu sudah dipisahkan dalam 5 kitab, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Bilangan ya, kitab Imamat, kitab Ulangan ya. Ada 5 kitab itu ya. Jadi ada 5 gulungan itu. Sangat mungkin pada masa Nabi Zakaria sudah dalam bentuk gulungan kertas ya, yang sehingga gulungannya menjadi lebih kecil. Kalau kulit kan tebal sekali ya, kalau dibuat dalam gulungan seperti bentuk gulungan Taurat yang dikenal sekarang itu, rasanya kok masih terlampau besar kalau dalam bentuk kulit. Jadi ya mungkin yang disebut gulungan pertama kali juga bisa saja kertas papirus ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan gulungan itu juga dalam bentuk yang pertama kali dalam bentuk gulungan kulit ya, gulungan dalam lembaran kulit ya. Kemudian juga ada strata sosial dalam agama yang paling tinggi ya. Muncul yang disebut majelis ya, Imam Taurat yang disebut Sanhedrin ya. Sanhedrin ya. Ini adalah boleh dikatakan penguasa agama. Sanhedrin ini penguasa agama ya, jadi yang menentukan merah biru hijaunya ya, merah biru hijaunya Taurat ini ya Sanhedrin. Bahkan Sanhedrin ini punya tentara sendiri. Kalau satrap punya tentara, Sanhedrin ini juga punya tentara. Jadi jadi cukup besar itu kekuasaan Sanhedrin pada masa itu. Nah, sebagai mahkamah agama ya. Jadi Sanhedrin ini mahkamah agama. Jadi ini dikenal pada masa sudah dikenal pada masa Nabi Zakaria ya. Mahkamah agama yang disebut Sanhedrin itu sudah dikenal ya. Nah, ini adalah contoh bentuk gulungan kertas ya. Gulungan Taurat ya. Contoh gulungan Taurat ditulis pada kulit atau kertas ini ya. Kulit atau kertas. Atau mungkin kulit atau kertas itu mungkin ya. Saya kira ini gulungan kertas mungkin ya, karena ini gulungan kulit, berarti pertama kali ditulis dalam kulit ya. Tapi yang ditemukan ini berumur lebih dari 850 tahun. Gulungan Taurat yang tertua yang pernah ditemukan berada di Universitas Bologna, Italia ya. Berumur lebih dari 850 tahun dihitung dari tahun 2000 ya, berarti tahun 1200-an lebih ya. Tahun berapa ini? 1150-an ya, kalau dihitung dari tahun 2000 ya. Dibuat tahun 1150-an ya, dari kulit ini. Karena 1150 tahun berarti juga bukan gulungan yang pertama ya.
bukan golongan kitab yang pertama ya. Karena tahunnya sudah 1150, sangat jauh sudah ya. Cuma ini terbuat dari kulit. Nah, itulah sedikit flashback dari kisah sebelumnya. Sekarang kita mulai dari apa ini? Kita memulai melihat ya, mengkisahkan bagaimana munculnya penjajah baru kerajaan Yahudi, penjajah baru kerajaan Yahudi yang nantinya akan mempengaruhi mempengaruhi pemahaman agama, termasuk pemahaman agama Yahudi karena munculnya aliran-aliran itu. Yang ketiga, yang dikenal di dalam sejarah, ya, penjajah yang ketiga itu adalah penjajah yang dari negeri Yunani. Bagaimana kisahnya? Ya. Kita mulai dari masa Alexander Agung dari Makedonia ya. Pada tahun 336 sebelum Masehi. Pada saat itu Alexander Agung usianya masih sangat muda ya. Namun sudah berhasil menyatukan seluruh kepulauan Yunani dalam kekuasaannya dengan ya, kalau kita baca kisahnya memang kisah yang mengerikan ya. Mengapa kisahnya mengerikan? Karena kota yang tidak mau menyerah ya. Pasukan di kota itu akan dihabisi tanpa sisa. Akan dihabisi tanpa sisa. Kotanya dirampok dan diratakan dengan tanah. Di bumi hanguskan ya. Kotanya di bumi hanguskan ya. Penduduknya juga tentaranya dan penduduknya juga dihabiskan ya, dihabisi tanpa sisa. Jadi sangat mengerikan. Bahkan tercatat dalam sejarah sekitar 30.000 orang ya, dari penaklukan Alexander Agung terhadap negeri Yunani itu, karena Alexander Agung ini asalnya dari Makedonia ya. Penaklukan terhadap negeri Yunani ini sekitar 30.000 orang dijual sebagai budak. Dijual sebagai budak dalam pasar budak. Jadi ini suatu shock terapi bagi penduduk di kepulauan yang lain agar mereka tidak melakukan perlawanan. Majelis Liga Korintus dengan segera menetapkannya menjadi raja sehingga wilayah Yunani tidak terus bergejolak dalam pemerangan dan pembantaian. Jadi Majelis Liga Korintus ini segera menetapkan Alexander Agung sebagai raja Yunani ya, supaya segera pulau-pulau di kepulauan Yunani itu mengakui Alexander Agung sebagai rajanya untuk menghindari pembantaian besar-besaran itu, penghancuran yang besar-besaran itu, dan menghindari penjualan budak-budak dari bangsa Yunani. Namun Alexander tidak puas hanya dengan pencapaiannya di Yunani ya. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander mulai menggerakkan pasukannya menuju negara taklukan Persia. Jadi mulai merambah negeri-negeri taklukannya Persia. Saat itu Raja Persia adalah Darius III. Ya. Ketika pasukan Alexander itu mulai bergerak menuju negeri taklukan Persia, penasihat militer Darius III menasihati agar Darius III memancing serta menggiring pasukan Alexander ke wilayah kering kurang air dan pada saat yang sama mengirim pasukan lautnya menuju wilayah Makedonia. Namun Darius III tidak mengikuti nasihat tersebut
tapi membawa pasukannya menyongsong kedatangan pasukan Alexander di wilayah pesisir laut di Aegea, nah, di kota Ionia yang banyak dihuni oleh pemukim Yunani. Jadi wilayah taklukan Persia yang banyak pemukim orang Yunaninya, ya. Pasukan Darius III mengalami kekalahan telak di sana, bahkan putra dan menantunya mati dalam peperangan di kota Ionia ini. Ya. Pasukan Darius III mulai mundur dan terus didesak oleh Alexander. Ya. Dan ketika pasukan Darius III mengalami kekalahan lagi di Sungai Isus di wilayah Suriah, ya, kekalahan lagi di wilayah Suriah, Darius III mundur lagi ke seberang timur Sungai Eufrat. Jadi sudah semakin jauh mendekati negerinya sendiri, ya, sudah berada di dalam negerinya sendiri karena sudah di sebelah timur Sungai Eufrat. Jadi sudah terdesak sampai negerinya. Darius III ini kekalahannya beruntun sehingga akhirnya terdesak di negerinya, sudah di timur Sungai Eufrat. Alexander tidak langsung mengejar Darius III, tapi bergerak menuju kota Tirus. Jadi ke arah selatan, ya. Tujuannya adalah jelas ke arah Mesir. Ya. Karena apa? Supaya gubernur Persia yang di Mesir yang belum ditaklukkan itu tidak menyerang dari belakang, ya. Sehingga kemudian Alexander ketika Darius III di timur Sungai Eufrat, dia justru bergerak ke selatan yang tujuannya adalah menaklukkan Mesir, ya. Kota Tirus melawan dalam waktu yang cukup lama sehingga membuat Alexander sangat marah. Namun akhirnya kota tersebut dapat diluluh lantakkan dan tentaranya melakukan pembunuhan massal terhadap penduduk kota tersebut. Ya, ini tradisinya Alexander dalam menaklukkan, ya. Jadi dihancurkan sehancur-hancurnya, ya. Kejam memang. Setelah Tirus ditaklukkan, langsung ke selatan menuju Mesir melalui wilayah kerajaan Yahudi, di mana pasukan Alexander lewat tanpa gangguan. Jadi kerajaan Yahudi ini ketika melihat kota Tirus dihancur luluhkan seperti itu, apalagi pada saat itu kedudukan negeri Yahudi adalah hanya kabupaten satrap yang tidak punya kekuatan tidak punya kekuatan lah untuk bisa melawan Alexander, ya. Sedangkan Darius saja sudah dikalahkan beberapa kali. Jadi negeri Yahudi diam saja, tidak bereaksi apa-apa. Nah, setelah melewati negeri Yahudi ternyata, ya, Mesir takluk, ya. Mesir takluk tanpa perlawanan, tanpa melakukan perlawanan, dan gubernurnya digantikan dengan Parao, ya. Jadi digantikan dengan Fir'aun yang mau tunduk kepada Yunani. Nah, jadi pada masa itu masih ada Fir'aun, ya. Sebelumnya adalah Fir'aun diangkat Persia, kemudian Fir'aun diangkat Yunani, ya. Setelah Mesir dapat diamankan, Alexander kembali bergerak ke utara menuju Sungai Eufrat akan menggempur posisi Darius III. Jadi dia amankan dulu selatan, terus kemudian kembali ke arah timur menuju posisinya Darius III. Namun Darius III ternyata telah berada di sekitar Sungai Tigris, jadi semakin ke timur, ya. Semakin ke timur ini, semakin memasuki wilayah Persia. Nah, di Sungai Tigris ini kembali Alexander memenangkan perangnya tanpa pertempuran, ya. Dan setelah itu kota Susa sudah berada di depan dalam jangkauan pasukannya. Setelah
pasukan itu menang dengan mudah, sudah di depan ibu kota, sudah dekat ibu kota Persia saat itu, yaitu kota Susa. Nah, ketika dikejar lagi, Darius III lari lagi ke kota Ekbatana. Kota Ekbatana itu di wilayah Media ya. Alexander kemudian mengirim pasukannya untuk mengejar Darius yang sudah raja terlunta-lunta ini ya, menjadi raja yang terlunta-lunta. Ya, raja yang sudah lemah, ya, pasukannya mungkin sudah sangat berkurang, ya. Dia menjadi raja yang dalam pelarian terlunta-lunta ya. Ketika di tengah-tengah pengejaran Darius, namun sebelum pasukannya dapat mencapainya, terdapat kabar bahwa Darius III telah mati dibunuh pengawalnya sendiri. Jengkel ini pengawalnya sendiri ini ya. Darius ini hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri ya. Tidak serius perang, mati di dalam perangan ya. Tapi mengorbankan banyak orang ya, mengorbankan banyak orang untuk keselamatan dirinya sendiri. Akhirnya pasukan pengawalnya jengkel, Darius III dibunuh oleh pengawalnya sendiri ya, karena memang sudah bosan dengan kelakuan Darius III ya. Pasukannya juga merasa tidak punya harapan ya, dapat lolos dari kejaran pasukan Alexander ya, mending dibunuh, mending membunuh rajanya Darius III, kemudian mereka selamat dari kejaran ya. Ya itu adalah jalan satu-satunya menyelamatkan diri, yaitu dengan membunuh Darius III sendiri ya. Dengan demikian pada pertengahan tahun 331 sebelum Masehi, Alexander telah mengalahkan kekaisaran Akhemenia ya, Persia ya. Kekaisarannya disebut kekaisaran Akhemenia ya. Ya, yang didirikan oleh Kores Agung ya, dan menguasai seluruh wilayah kerajaan Persia maupun negeri jajahan Persia. Jadi luas ini wilayahnya Alexander pada saat telah menaklukkan Persia itu. Selain Yunani, Mesir, Yahudi, juga wilayah bekas wilayah Syria, kemudian Persia telah dikuasai oleh Alexander Agung ya. Jadi wilayahnya sangat luas ya. Ini jauh lebih luas dari wilayah imperium sebelumnya. Imperium sebelumnya kan yang pertama adalah yang besar Assyria ya. Setelah itu Kaldea ya, kemudian Persia ya. Yunani lebih luas lagi karena termasuk negeri di kepulauan Yunani yang dikuasai itu. Namun ternyata Alexander belum berhenti dan belum puas dengan penaklukannya itu ya. Dari Persia, Alexander berencana mengajak pasukannya melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan negeri Baktria dan Sogdiana. Ini di Asia Tengah ya, negeri di Asia Tengah. Pasukannya mulai banyak yang tidak senang dengan ajakan tersebut, karena sudah sangat luas, masih kurang puas ya. Negeri yang sudah sangat luas tapi masih belum puas. Nah, mulai ada keributan yang menunjukkan ketidakpuasan. Akhirnya Alexander juga, namanya Alexander begitu kejamnya ya, menghukum mati orang-orang yang dianggapnya berencana membunuhnya. Jadi muncul riak-riak itu, dianggap ada yang mau membunuhnya karena sudah bosan dengan diajak perang terus ya. Diajak perang terus sudah bosan ya. Sudah di negeri jauh dari asal usul mereka dari Yunani di Persia, masih belum puas, mau mau menguasai negeri di Asia Tengah ya. Bahkan Alexander sendiri menghukum mati ayahnya karena dianggap ingin membunuh dirinya.
dengan hukuman itu memang efektif sehingga pasukannya mau diajak berperang dan akhirnya berhasil menaklukkan Bactria dan Sogdiana. Nah, di Sogdiana inilah Alexander tertarik wanita cantik. Ini terkenal ini ya. Wanita cantik yang bernama Roxani yang kemudian diperistri ya. Ini adalah istri Alexander ya, yang dari negeri Asia Tengah ya. Memang orang Asia Tengah ini kan cantik-cantik ya. Kalau orang Yunani kulitnya masih bintik-bintik, ada bintik-bintiknya. Kalau Asia Tengah ini kan kulitnya bersih, putih bersih gitu ya. Cantik-cantik ya, matanya cantik-cantik ya. Nah, kemudian beristri. Nah, ini ada relief ya, pasukan Helenik Yunani Makedonia ya, mengalahkan pasukan kekaisaran Achaemenida Persia. Ya. Achaemenida itu kekaisarannya Cyrus II ya. Nah, pasukan Alexander juga setelah mengalahkan Bactria dan Sogdiana itu masih bergerak lagi ke timur, ke wilayah pegunungan Hindukush, akan memasuki negeri India. Ya, memang luar biasa ini Alexander ini ya, mau masuk ke negeri India. Mereka masuk ke India melalui celah Khyber ya, celah penting antara Pakistan dan Afghanistan merupakan medan pegunungan yang berat. Nah, ini adalah celah Khyber ya. Celah Khyber. Celah ini terkenal dengan sebutan celah para penakluk ya. Karena kalau mampu melewati celah ini bisa menaklukkan ya, bisa menaklukkan negara yang menjadi tujuannya. Ini celah yang hebat ini. Makanya disebut celah penakluk ya, celah para penakluk ya. Celah Khyber. Alexander ingin menaklukkan negeri Magadha. Jadi kalau kita dengar negeri Magadha ini di kisah pewayangan ada namanya negeri Magadha ya. Kisah pewayangan dari Hindu India itu ada negeri Magadha, Astina ya, itu ada, sebenarnya ada semua itu, Kasi ya, Kasi, Magadha, Angga ya, ada semua ya, Hastina ada semua, Gandhara ya. Untuk menaklukkan Magadha harus lebih dulu menaklukkan negeri kecil yang negeri Gandhara ya. Gandhara ini negerinya, kalau di kisah wayang ini negerinya Sengkuni ya, kita mengenal sebagai negerinya Sengkuni. Jadi dia harus menaklukkan dulu Gandhara ya, untuk menyeberangi Sungai Indus ya. Alexander dapat bantuan dari Raja Taksil yang bermusuhan dengan negeri Hidapes. Di tempat ini Alexander mulai mengenal tentara yang menggunakan gajah. Nah, ini. Jadi di India ini Alexander mulai mengenal tentara yang mengendarai gajah ya. Jadi gajah sebagai binatang tunggangan untuk perang ya. Sebelumnya kuda ya, untuk perang ya, tapi ini gajah. Namun Hidapes dapat ditaklukkan ya, setelah pasukan Alexander dapat menyeberangi Sungai Jelum ya, anak Sungai Indus. Meskipun tentara Alexander banyak yang tewas karena menghadapi gajah itu, tewas diinjak-injak gajah ya, tapi tetap bisa menaklukkan. Nah, ketika pasukannya diajak lagi terus untuk menyeberangi Sungai Gangga, sungai yang lebih besar, untuk menyerang Magadha, tentaranya menolak dengan keras. Apalagi di Magadha ada lebih banyak lagi tentara gajah yang lebih besar dan lebih ganas. Kali ini tentaranya betul-betul tidak bisa dibujuk ya. Dan akhirnya Alexander terpaksa menyetujui untuk pulang ke Persia. Maka Magadha tidak dapat disentuhnya. Jadi tidak mampu menaklukkan India sebenarnya, karena pusatnya itu pada saat itu adalah Magadha ya. Untuk ke Magadha harus menyeberangi dulu Sungai Gangga ya. Nah, ini
peta bagaimana Alexander melakukan perjalanan penaklukannya ya. Setelah dari Persia kemudian ke Bactria ya. Terus menaklukkan Gandhara ya. Terus mau nyebrang sungai sungai Gangga, pasukannya tidak mau. Kemudian akhirnya kembali ke Persia, tapi tidak melalui jalan yang pertama karena harus melalui lagi celah Khyber yang berat, dianggap medan yang dilalui berat. Kemudian pasukan Alexander ini bergerak ke timur, bergerak ke selatan ya, dan barat, selatan barat ya, menuju ke pesisir ya, menuju ke pesisir. Tentaranya diajaknya melewati wilayah pantai. Alexander beranggapan bahwa pasukan Yunani yang terbiasa dengan laut akan mendapatkan jalan pulang lebih mudah. Namun dugaannya keliru, perjalanannya ternyata jauh lebih berat dari ketika melalui daratan. Ya, air sangat sulit didapatkan. Alexander bahkan menderita luka yang sulit disembuhkan ketika ada pertempuran kecil dengan penduduk setempat. Rombongan tentaranya yang sebelumnya berjumlah sekitar 135.000 orang. Jadi luar biasa ini. Perjalanan yang luar biasa. 135.000 orang tentara ya, melakukan perjalanan penaklukan ya. Tapi ketika pulang menuju Persia setelah melakukan perjalanan berat dari Sungai Gangga melalui laut, ternyata membutuhkan waktu 7 tahun perjalanan, dan sampai di Persia tentaranya tinggal 30.000 orang. Dari 135.000 orang tinggal 30.000 orang. 100.000 lebih mati dalam perjalanan pulang dari India melalui pesisir menuju Persia. Luar biasa ya, perjalanan sangat berat. Nah, ketika sampai di Susa, Alexander berusaha menaklukkan hati tentaranya agar mau berdampingan dengan orang Persia. Kenapa Alexander berhenti di Susa? Tidak berani meneruskan perjalanan pulang ke Yunani. Karena pasukannya tinggal 30.000 orang itu. Dan beritanya pasti sudah sampai Yunani. Mungkin di Yunani ada yang bersiap-siap untuk mau membunuh dalam sepanjang perjalanan itu. Mungkin ada yang bersiap-siap membunuh Alexander, sehingga Alexander berhenti di Susa. Alexander berhenti di Persia ya. Akan membentuk pasukan baru, maksudnya seperti itu, dengan merekrut orang-orang Persia. Nah, artinya apa? Ya sudah, Alexander tertahan di Susa, Persia. Jadi akhirnya dia orang Yunani ini, Alexander dan pasukan Yunani ini menduduki ibu kota Persia, dan kerajaan Alexander ini akhirnya justru berpusat di Persia. Berpusat di Persia. Jadi tidak lagi di Yunani, tapi dia justru kerajaannya berpusat di Persia. Setelah berhasil merukunkan tentara Makedonia dengan orang-orang Persia, Alexander melakukan perjalanan ke Ekbatana lalu ke Babilonia. Nah, disinilah dia berhenti ya. Di kota tersebut Alexander sakit keras dan meninggal, sedang istrinya Roxanne dalam keadaan hamil ya, ya. Jadi tahun kematian Alexander Agung adalah tahun 323 sebelum Masehi, saat berumur sangat muda, yaitu 33 tahun. Kematian Alexander secara mendadak membuat situasi kerajaan Yunani yang berkedudukan di Persia itu menjadi rumit. Para jenderalnya, Panglima Alexander yang berjumlah 6 orang ini menjadi penentuan kelanjutan negeri Yunani setelah kematian Alexander secara mendadak. Ya. Nah, bagaimana ini setelah kematian Alexander tanpa meninggalkan pewaris? Pewarisnya masih
dalam perut, yaitu di dalam perutnya Roxan, masih dalam bentuk janin pewarisnya ini. Bagaimana kisahnya, kelanjutannya tentang kerajaan Yunani ini, nanti kita kisahkan lagi pada sesi YouTube berikutnya, karena cukup panjang untuk kemudian mereka menjadi penjajah kerajaan Yahudi, ya. Bagaimana situasi dari 6 jenderal ini, ya. Terus bagaimana akibatnya terhadap wilayah kerajaan Yunani, itu akan kita kisahkan pada kisah berikutnya. Saya kira untuk kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.